Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya akan membawakan materi terkait untuk sesi yang diadakan pada sore hari ini adalah terkait untuk NPWP dan NIK. Nah, mungkin kalau sudah pernah dengar baru-baru ini kan, atau mungkin beberapa waktu yang lalu itu kan biasanya kita akan punya nomor NPWP sendiri ya. Nah, sekarang itu NIK atau nomor KTP kita itu yang akan dijadikan NPWP oleh pemerintah. Jadi memang ini ketentuan dari pemerintah, nanti dituangkan di regulasinya, di mana nanti kita NIK itu adalah NPWP kita. Ya, jadi untuk menjadi NPWP kita membahasnya itu lari ke dasarnya dulu ya. Untuk memiliki NPWP kita tentunya harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Tentunya untuk NIK dengan NPWP tidak berbeda, sama ya kan. Jadi ketika kita memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya, maka kita otomatis harusnya punya NPWP. Kalau di sisi ini, kalau NIK ini sama dengan NPWP, maka kita harus melakukan perubahan status. Kalau saya bilang perubahan status ya, kenapa? Karena di sistem nanti itu NIK kita itu sama dengan NPWP, tapi status NPWP-nya itu tidak aktif. Nah, jadi intinya nanti NIK kita ketika kita sudah mau mengajukan dan memenuhi persyaratan objektif subjektifnya sudah terpenuhi, ataupun kita boleh memilih menghendaki tersendiri, saya mau mengaktifkan nih status saya NIK menjadi NPWP, maka tentunya NIK kita akan menjadi NPWP. Dan tentunya juga hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak yang ber-NPWP, yang tentunya nanti istilahnya NIK sama dengan NPWP juga sama, yaitu kita harus melaporkan dan membayar pajak yang memang timbul karena aktivitas kita itu. Oke, next dari slide-nya mungkin bisa baca ya. Ini apa yang akan terjadi? Apakah semua yang memiliki KTP harus membayar pajak? Jadi seperti yang tadi saya jelaskan sekilas, selama kita tidak terpenuhi unsur subjektif dan objektifnya, maka pembayaran pajak tentunya bisa tidak mengharuskan kita membayar pajak tersebut. Lalu apakah dengan memiliki KTP juga yaitu harus menjadi otomatis? Pokoknya kalau kita terpenuhi KTP NPWP kita, apakah langsung harus bayar pajaknya seperti apa? Tentunya secara teknis tidak juga bisa seperti itu, karena memang secara teknik sistemnya itu adalah kita harus mengaktifkan dulu statusnya, baru kita bisa melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan kita. Oke, next. Jadi pembayar pajak tidak sama dengan membayar pajak. Mungkin istilah ini mungkin bisa diilustrasikan gini. Kalau kita masih tidak terpenuhi lah unsur subjektif ataupun objektifnya. Jadi saya kasih ilustrasi, kita anak-anak nih, kita masih anak-anak ikut orang tua nih. Terus ketika kita belanja di supermarket, apakah kita nggak membayar pajak? Ya, kita membayar pajak, tapi kita bukan pembayar pajak. Pembayar pajaknya adalah supermarketnya. Jadi istilahnya itu ya, ini hanya masalah istilah persepsi untuk memahami antara perbedaan pembayar pajak dan membayar pajak. Oke, next. Membayar pajak jika memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Oke, next. Pembayar pajak adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat subjektif dan objektif dan dapat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan. Jadi ada kalanya terkadang kita itu walaupun tidak mengaktifkan atau kita tidak memiliki NPWP, pihak Direktorat Jenderal Pajak itu bisa menerbitkan secara jabatan. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita melakukan ketahuan nih, kita nggak pernah bayar, nggak pernah lapor, tapi ternyata pajak ini punya data ataupun dia bisa menganalisa, ternyata ada bukti-bukti, ternyata kita punya kegiatan usaha yang memang harus membayar pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak bisa menetapkan secara jabatan bahwa kita harus aktif secara NPWP ataupun NIK yang NPWP itu. Jadi ya kita harus memenuhi kewajiban perpajakan kita. Oke, next.
Jadi ini orang pribadi, jadi subjek orang pribadi. Nah, ini kita konteksnya kan terkait orang pribadi ya. Jadi subjek orang pribadi itu secara garis besar dibedakan menjadi dua. Jadi subjeknya itu adalah subjek di dalam negeri dan satunya subjek di luar negeri. Nah, untuk memenuhi kriteria dalam negeri ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi, dan luar negeri juga ada persyaratan yang tentunya berbeda dengan subjek pajak dalam negeri. Tentunya di sini ada 3 poin pengelompokan besar bahwa kita dianggap menjadi subjek pajak dalam negeri itu adalah warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Jadi belum tentu warga negara asing itu selalu subjek pajak luar negeri, belum tentu. Jadi dia bisa menjadi subjek pajak dalam negeri tentunya dengan terpenuhinya kriteria ini. Yang pertama pastinya bertempat tinggal di Indonesia. Lalu dia berada di Indonesia dalam jangka waktu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi maksudnya kalau dia dalam 1 tahun ini ilustrasinya Januari sampai Desember, dia di Indonesia itu bulan Januari sampai bulan Agustus, maka dia sudah melebihi 183 hari. Tentunya dengan dia tinggal di Indonesia selama melebihi jangka waktu tersebut, dia akan memenuhi kriteria itu sehingga dia akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Lalu ada juga dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi biasanya sih ini kalau kita punya pekerjaan dan sebagainya atau apa, biasanya kita kan ada nih orang luar negeri atau ekspatriat yang bekerja di Indonesia, itu dia masuk terus memang dipanggil oleh perusahaan tertentu karena memang dia harus mengerjakan suatu proyek nih dalam jangka waktu tertentu. Makanya dalam jangka waktu itu apabila memang terpenuhi kriteria sebagai subjek pajak dalam negeri, maka dia akan ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri. Tentunya dengan menjadi subjek pajak dalam negeri, kewajiban perpajakan dan hak perpajakan wajib pajak tersebut ya mengikuti peraturan perpajakan yang ada di Indonesia ini. Jadi ini persyaratan-persyaratan yang secara detail dari 3 itu dijabarkan. Jadi yang dimaksud dengan tempat tinggal di Indonesia itu adalah bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dan dimiliki atau disewa atau tersedia untuk digunakan dan bukan sebagai tempat persinggahan. Lalu memiliki pusat kegiatan utama baik pribadi, sosial, ekonomi, dan atau keuangan di Indonesia, atau menjalankan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan di Indonesia seperti melakukan hobi, olahraga dan sejenisnya lah. Lalu untuk yang mengenai lebih dari 183 hari, tentunya dengan menghitung lamanya orang pribadi berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Dan itu tentunya tidak harus bersifat kumulatif. Tidak harus bersifat yang jadi satu langsung. Jadi dia bisa terputus-putus. Jadi misalnya dia bulan 1 di Indonesia, bulan 2 enggak, bulan 3 sampai bulan 5 di Indonesia, bulan 6 enggak, bulan 7 sampai bulan 12 di Indonesia. Maka itu akan dikumulatif. Jadi bukan perbagian lah istilahnya. Lalu dianggap niatan memiliki kegiatan usaha di Indonesia biasanya karena ada kontrak dengan perusahaan, maka dia biasanya ngurus namanya kitab, lalu dia ngurus vitas, itas, dan sejenisnya. Tentunya ada kontrak kerja dan dokumen lainnya, maka otomatis dia akan ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri. Oke, next. Lalu apakah subjek pajak luar negeri itu selalu warga negara asing? Tidak juga, karena warga negara Indonesia juga bisa ditentukan atau ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri. Tentunya persyaratannya adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Jadi kalau tadi kan kita konteksnya itu melebihi, nah ini tidak mencapai 183 hari, maka warga negara asing itu tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Tapi kalau untuk yang warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia melebihi 183 hari, maka dia akan memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak luar negeri. Bertempat tinggal di luar Indonesia, memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia, memiliki tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia, menjadi subjek pajak negara atau yurisdiksi lain, dan atau persyaratan tertentu lainnya. Oke, next. Ya, ini pemenuhan persyaratan WNI menjadi subjek pajak luar negeri.
Jadi ada 4 poin persyaratan yang harus dipenuhi secara berjenjang, yaitu bertempat tinggal. Biasanya ya pasti memiliki tempat tinggal di sana, di luar negeri ya. Lalu memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia. Biasanya sih punya penghasilan, dia punya keluarga di sana, dia ikut suatu organisasi di luar negeri itu, lalu memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Persyaratan keempat dan kelima merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi untuk menjadi subjek pajak luar negeri tentunya kita harus menjadi subjek pajak di negara yang bersangkutan. Jadi kita harus, biasanya otomatis kita nanti punya NPWP luar negeri lah. Kalau kita misalnya ada di Australia atau Singapura, istilahnya kita akan punya tax identity number atau TIN ya. Jadi itu sama dengan NPWP. Nanti ada keterangan dengan surat keterangan domisili lainnya sebagai luar negeri. Biasanya kita juga ada pelaporan dokumen terkait teks ke luar negeri juga. Dalam persyaratan tertentu lainnya adalah telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI menjadi SPD subjek pajak dalam negeri, dan telah memperoleh surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi di luar persyaratan tadi yang sudah saya sebutkan untuk menjadi subjek pajak luar negeri, kita juga harus memberitahukan dan memiliki surat dokumen dari Direktorat Jenderal Pajak yang nantinya dia akan menerbitkan surat bahwa kita memang sebagai subjek pajak luar negeri, supaya secara legalitas dan ketentuan dokumen kita juga lebih kuat lah untuk memastikan kita statusnya adalah subjek pajak luar negeri. Oke. Lalu untuk persyaratan tadi nomor 1, 2, 3 itu adalah harus dipenuhi secara berjenjang. Yang dimaksud itu adalah yang mana bertempat tinggal di luar negeri merupakan syarat yang harus dipenuhi. Jadi harus memiliki tempat. Jika memenuhi bertempat tinggal di luar negeri dan tidak lagi memenuhi bertempat tinggal di Indonesia, maka persyaratan untuk yang kedua dan ketiga biasanya tidak harus dipenuhi, sudah cukup untuk sebagai subjek pajak luar negeri. Jika yang bersangkutan memenuhi, dilanjutkan pada persyaratan 2, kegiatan usaha. Jika persyaratan kegiatan usaha tidak terdapat, tidak perlu dilanjutkan ke persyaratan 3. Jika WNI memiliki kegiatan usaha yang di dalam maupun di luar Indonesia, maka dilanjutkan pada persyaratan 3 dan seterusnya. Jadi nanti ini persyaratan ini akan nanti diteliti lebih lanjut apakah kita betul memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak luar negeri apa enggak. Oke, next. Pembayar pajak adalah penanggung pajak. Jadi istilah ini mungkin kalau kita mau melihat itu adalah kita berkaca dengan melihat suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu tentunya ada direktur atau direksi yang bertanggung jawab di perusahaan itu. Makanya penanggung jawab tersebut juga merupakan pembayar pajak lah, yang diwakili oleh orang pribadi tersebut terkait pembayaran pajak perusahaan tersebut. Oke, next. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Next. Oke, di sini ada kutipan tokoh terkenal Benjamin Franklin. Dia pernah menyebutkan bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian atau pajak. Jadi istilahnya kalau kita hidup di dunia, di negara manapun, pasti kita nggak akan lepas dengan yang namanya perpajakan dan ya waktu akhir kita nanti. Oke, next. Apakah Anda telah memenuhi kriteria sebagai pembayar pajak yang membayar pajak? Iya, itu pertanyaan itu bisa ditanyakan ke tim Karunia nanti. Apabila ada pertanyaan terkait apakah saya sudah memenuhi subjek ataupun objek yang mengharuskan saya memiliki atau kewajiban perpajakan dengan memiliki NPWP atau nanti istilahnya NIK yang harus diaktifkan sebagai NPWP. Oke, sekian penjelasan terkait NIK dan NPWP. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan, teman-teman, ataupun siapapun yang mau bertanya?
Kalau nggak ada, nanti bisa menyampaikan kontak ataupun menghubungi tim Karunia yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke? Oh ya, kenapa Bu? Misi. Tadi dikatakan sama Pak Sony bahwa nomor NIK kita itu nanti akan menjadi salah satu dari nomor NPWP, sehingga nomor NPWP nanti kan akan diganti sama NIK itu. Bagaimana perlakuannya apabila suami istri kebetulan satu NPWP, apakah nanti tetap menggunakan NPWP yang terdaftar, contohnya suami dan istri hanya ikut aja, atau dua NIK ini nanti harus bisa seperti itu? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dengan Ibu Yayan. Ya, Ibu Yayan. Oke, jadi terkait pertanyaan Ibu Yayan itu bahwa NPWP ini selama ini ikut sama suami, terus nanti kalau NPWP sama dengan NIK, apakah bagaimana perlakuannya kan? Nah, jadi ini tentunya peraturan ini itu memang sudah dibuat sama pemerintah, tapi ya tentunya untuk peraturan-peraturan pelaksanaannya juga belum keluar semuanya. Tapi saya hanya bisa melihat atau menjawab berdasarkan pengetahuan yang saya pahami ya Bu ya. Jadi ketika nanti NPWP ini sudah dihapus, saya bilangnya dihapus ya, maka akan menjadi NIK yang aktif secara perpajakan, ya kan? Tentunya karena NPWP ini selama ini ngikut sama suami, maka nanti tentunya NIK suami itulah yang nanti yang aktif sebagai NPWP. Mungkin nanti yang harus dikonfirmasikan ke pemberi. Kalau misalnya ini Bu Yayan bekerja di suatu perusahaan nih, biasanya kan cukup ngasih NPWP suami selama ini kan. Mungkin nanti bisa memberikan status bahwa satu, Bu Yayan menikah dengan suami dengan NIK sekian, lalu NIK suami sudah aktif sebagai NPWP dan Bu Yayan tidak memiliki NPWP ikut suami. Jadi untuk teknis pelaksanaannya itu mungkin nanti akan dikeluarkan regulasi ke depannya, tapi secara teori yang selama ini sudah diterapkan terkait NPWP itu istri bisa ikut, itu tentunya pastinya tidak akan serta-merta itu tidak bisa dilakukan lagi. Tentunya enggak, pasti akan ada regulasi yang akan mengatur supaya transisi itu tidak mempengaruhi atau membuat kacau laporannya perpajakan lah, intinya pasti intinya. Tapi intinya tentunya pasti tetap berjalan, cuman mungkin akan ada beberapa persyaratan yang harus diperbarui. Intinya itu aja sih Bu. Apa ada pertanyaan lagi Bu ya? Kira-kira Misi. Kira-kira wacananya itu kapan ya Bapak mau di regulasi itu atau dijalankan? Ya, terkait untuk kapan berlakunya terkait NIK NPWP. NIK NPWP ini sebetulnya udah jauh-jauh dulu banget sih, kalau mungkin zamannya sebelum Jokowi, jadi zamannya SBY, Pak Presiden SBY itu ada yang istilahnya itu kita mendengar namanya SIN, Single Identity Number. Nah, sebetulnya itu sudah diwacanakan sama pemerintah dari lama, tapi mungkin ya karena mungkin ada politik ataupun mungkin terkait wabah pandemi dan sebagainya ya, sehingga ada butuh waktu lah untuk bisa diterapkan, dan memang diterapkannya ini memang lewat regulasi perpajakan terlebih dahulu. Jadi dari aturan perpajakan itu sudah dikeluarkan melalui aturan itu disebutkan di aturan HPP ya, kalau nggak salah di tahun 2022 dia menyebutkan aturan itu kalau nggak salah itu akan dimulai ditransisikan di tahun 2023 ini. Jadi di tahun 2023 ini adalah masa transisi, nanti kita itu akan punya NPWP itu dua, satu NPWP yang nomor NPWP lama, yang satu adalah nomor NIK kita yang sebagai NPWP. Nah, nanti sampai Desember 2023 ini NPWP kita yang lama, kalau saya baca regulasinya itu sudah dihapus. Jadi tahun 2024 Januari itu sudah kita pakai yang namanya NIK itu sebagai NPWP. Itu. Ya, sudah. Oke. Makasih Bu Yayan. Ada lagi? Mungkin kalau sudah ada pertanyaan, saya akhiri sesi ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak Ibu untuk mendengarkan
materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC